Hi everyone, welcome back, all you buddies out there. This is another episode of Buddy Talk with me, Paul Palelli, alongside Stray, and we're gonna hang out with some buddies today. But before we do that, I just want to say hello and hope you're all staying safe, happy, and healthy out there. And don't forget, you can also follow our social media accounts. We're on Instagram at BuddyTalk_CToday, and make sure you're following our main account at CToday News as well. All right, let's get into it. Today, I have someone very special joining me. It's going to talk a little bit about his latest single entitled Bidadari. So please welcome right now into what's no why this is not what I meant, by the way, guys. Hello. You did say Bidadari, right? I did. So I look like an angel, right? This is not, totally not what I was expecting. Not as this. This is like cute. my wand. Did you get this off your daughter? I did. Oh my goodness. Okay, you've got a wand. Yes, Yes. you look like an angel. But you're not the Bidadari I meant. What? Yes, I have someone very special joining. By the way, have you seen Stray? Oh yeah, where is he? I have no idea. Well, anyway, we'll find him later. He's probably out and about. But without any further ado, please welcome, with his new single, Bidadari, Pasha Christian. Yay! Hi there. There you are, Stray. I didn't even Tadi see you. ketemu di belakang, kok lucu Ketemu banget. di belakang. Oke, Iya. silakan duduk dulu. Berat nggak? Berat lumayan. Mau bawa pulang ya? Have Oh a dia mau seat. duduk, mau duduk. Oh Aduh. iya. Aduh. Oke, there you are. Kabur mulu soalnya. Aduh. Apa kabar, Pasha? Baik, Thank you baik, for Paul. coming. First of all, sebagai musisi Yes. yang gedenya di keluarga yang sangat terkenal lah untuk musik, what is it like sebagai anaknya Chrisye, dan seberapa besar sih influence dia ke karirnya Pasha? Sebagai anaknya Krisya, sebenarnya kalau di sekarang ya, Ya. lebih kepada terbebani sebenarnya. Gitu ya? Nah, I would ada- think so. I would ya. feel the same way. Terbebani satu sisi it's a blessing, satu sisi it's a curse. How in each Ya. way? Maksudnya, terbebani ya dari Yes. curse-nya dulu, dari yang jeleknya dulu. Pasti kan ekspektasi orang kalau lihat saya tuh udah langsung tinggi gitu. Yes. Jadi kayak saya harus, dan saya baru di sini gitu. Oke. I'm new here. Jadi harus langsung lompat tinggi lah ibaratnya. Harus langsung push diri sendiri to the limit. Standarnya udah ada nih. Latihan tiap hari kayak Oke. ya gitulah, ekspektasi orang satu, terus ya beban namanya dia pasti namanya gede banget kan. Gitu Pak. Ya ekspektasi orang. Oke. Terus kalau misalnya jelek nanti Dikritik. dikritik Iya. ya gitu. Gitulah. Jadi tapi ya, curse-nya ini saya lagi curse-nya, ibaratnya kutukannya lagi saya nikmatin. Oke. Let's play the game gitu. Jadi hidupnya seru. Ya malah jadi disiplin kan kalau memaksakan Pasha untuk kayak latihan tiap hari, you have to practice all the time, you have to get better. That's actually a good thing. Good thing ya. Satu sisi blessing juga makanya. Satu sisi blessing satu lagi adalah mungkin di industri ini saya langsung nggak bisa langsung kenal sama semuanya ya. Oke. Tapi perjuangannya juga ada gitu. Maksudnya kan saya di Musika sekarang, di Musika Studio. Saya juga ngelamar di situ bukan karena saya anaknya Krisya terus Oh. gitu. Jadi sempat dulu kan saya kerja waktu itu kerja kantoran, sempat bikin demo, bukan Bidadari ya, bikin Oke. demo lagu, Ya. kasih ke Ibu Acin. Waktu itu ditolak juga waktu itu 3 tahun yang lalu kira-kira. Oke. Jadi bukan karena I just wanna say, bukan karena anaknya Krisya terus Mhm. bisa diterima di Musika gitu. Benar. Maksudnya Berarti perjuangannya memang ada ya, nggak mulus-mulus banget juga ya. Wow. Kalau dari karakteristik gimana? Apa dari Pasha sendiri dari awal pengen mencari warna sendiri nih kalau bikin musik seperti ini, atau justru setiap kali mau nyari warna sendiri pasti orang bilang mirip bapaknya ya? Pernah ada yang ngomong gitu nggak? Iya, sebenarnya saya tuh lagi nyari, saya kan ada warna sendiri kalau menurut saya ada Iya. warna sendiri. Cuman yang Bidadari ini nih pasti nggak tahu kenapa komen-komen orang, kan saya baca tuh komen-komen orang di sosial media. Suaranya mirip papanya, saya sih nggak ngerasa ya. Ada gitu. juga yang pernah ngomong gitu ke saya juga, jadi emang, ada yang bilang gitu. Jadi mungkin either ada sesuatu yang mungkin Pasha sendiri nggak sadar, tapi kan itu turunan juga. Pasti ada keturunan Iya, pasti dari ada. talenta juga. Let's talk a little bit about kalau dari sisi almarhum bokap, dia gimana? Dia pernah dari kecil tuh Pasha di-push untuk kayak ikutan cari warnanya di musik, coba berkarir di musik, atau justru dia tidak memaksakan apa-apa dan biarkan Pasha
terserah maunya ngapain. Sebenarnya kalau dari kecil dia lebih suka dia pengennya anak-anaknya at least S1. Oke. Wah. Padahal saya nggak suka sekolah. Sama dong, saya juga nggak suka sekolah. Suka kan? Aduh. Jadi tapi dia membebaskan nggak jadi anak kecil terus harus bisa Oke, nyanyi, that's harus nice. bisa musik. Enggak, itu mengalir begitu aja. Waktu SMP juga saya tiba-tiba jatuh cinta sama musik. Dia mendukung saya pertama kali kan belajar musik itu drum. Dia masukin saya ke sekolah drum, habis itu gitar belajar otodidak, kadang-kadang dia ngajarin gitu. Gitulah. Jadi nggak pernah memaksakan sih. Lebih ke bebasin mau jadi apa. Tapi yang penting kelar kuliah gitu katanya. Oke, itu nomor 1. Nah, Nah kalau ngomongin tentang almarhum papa sendiri, anaknya ada 4 ya? Dan kamu ternyata yang ini paling bungsu paling bungsu, tapi ada kembarannya ya? ada. Nah, Oh ya? so he's a twin. Oke. Penasaran nih, apakah kembarannya musisi juga atau totally different, benar-benar beda jalannya? Totally different ya. Kembar nggak sama sih. Dia musik juga, cuman ya main musik juga, cuman nggak pop jalurnya, nggak musik industri gitu loh. Ada jazz, lebih ke jazz gitu. Dan dia kerjaannya di event gitu loh, beda lah orang belakang layar. Oke. Oke. Jadi antara Beda. kalian berempat yang jadi musisi lah ibaratnya itu berapa? I'm the only one. You're the only one. Wow. Oke. Seberapa dekat sih sama papa? Sendiri? Biasa aja sih sebenarnya. Kalau dibilang deket saya juga nggak ngerasa deket banget, cuman ya karena waktu dia sakit di kemo itu, waktu saya umur 15 tahun, waktu Oke. saya lagi butuh-butuhnya dia kan, Iya. waktu lagi nyari jati diri lah. Iya. Jadi waktu harusnya sering ngobrol kan pada usia segitu. Jadi waktu dia di kemo kan dia udah nggak berdaya waktu itu. Jadi ibaratnya omongan kita ya biasa aja, maksudnya percakapan yang pernah terjadi gak ada yang pernah sampai deep gitu, cuman ya emang waktu itu kehilangan banget Oke. waktu dia meninggal. Pastinya. Ya. Di umur 15 pas sebelum itu kan ya bisa dibilang masih sangat muda lah. Ya. Apa kalian sering ngomongin musik gitu-gitu nggak sih? Waktu kapan? Ya maksudnya kalian kalau lagi ngobrol tuh sering ngobrolnya tentang musik. Iya, Justru hal- waktu SMP kan Iya. saya lagi jatuh cinta banget sama musik tuh. Saya kasih denger dia di mobil misalnya lagi jalan, saya kasih denger dia, nggak kasih denger sih, saya nyalain aja di mobil musik-musik yang saya suka. Contohnya yang dia tahu ya, Blink-182, dia tahu saya penggemar berat banget Blink-182. Terus musik-musik emo dia juga, jadi dia tahu oh gini tuh pasti suka. Terus gimana komen dia tentang itu? Bagus, Oh ya? dia nggak pernah jelekin ini sih. Musisi Kalau lain. aku perhatiin dia nggak pernah jelekin karya orang lain sih. Even yang kayak norak banget menurut kita, kampungan banget gitu menurut kita, menurut dia tuh bagus. Gitu. Soalnya itu seni kan. Iya, betul. Kalau seni orang seni beneran nggak akan nilai. Iya seni bener, orang itu lagi buru-buru. baru nyadar sekarang ini pantas orang ini besar banget karena dia nggak pernah ngerendahin orang lain. Bener. Ada ini ya, ada apa ya? Kalau ngelihat karya orang itu harus dihargain sebagai karya seseorang aja, jangan dinilai kita. Itu kan semua opini. Iya betul. Oke, ada kebiasaan nggak sih dari papa yang jarang diketahui orang lain gitu? Dan apa ini ada tim kita ada yang sebut bahwa Chris ya itu tidak suka nonton video klip sendiri. Itu benar nggak? Itu benar. fakta atau mitos? Benar. Itu beneran? Beneran. Saya jadi pernah gini, dia lagi nyiram kebun ya. Oke. Saya lihat di TV ada dia. Oke. Saya langsung lari ke bawah, ada papa gitu kan. Pah, ada di TV gitu. Dia langsung dia sambil nyiram kan. Cuman gitu doang kayak, Pah ada papa di TV, dia cuman gitu doang. Aku lari lagi kan pengen lihat kan video klip. Nih, terus sambil nonton video klipnya kok nih orangnya kagak datang gitu. Terus udah acaranya udah selesai, waktu itu kan zamannya video klipnya lagi acara video klip gitu ya. Acaranya udah selesai, dia baru naik ke atas. Pah udah habis Pak acaranya. Oh ya udah, dia kayak gak peduli banget gitu, nggak peduli itu. Tapi ya untuk kita yang mungkin nggak kenal dong sama almarhum papa, selalu melihat di TV itu kayak pendiam, kalem, kayaknya aduh wibawa sekali kan, berwibawa sekali. Tapi kalau aslinya di rumah seperti apa sih? Dia tuh yang saya ingat sih dia orangnya kocak banget ya. Dia orangnya
Iya, suka ngelawak gitu, nyeletuknya tuh sadis-sadis. Kayak kalau nggak sadis nggak lucu kan. Punchline-nya berarti. Jadi saya nggak bisa ceritain sih soalnya sadis. Kocak banget. Lo ngakak. Hanya di rumah ya. Di rumah dan Kita lihat di asli orangnya. teman-teman dekatnya aja. Yes. Gitu. Hey, it's time for a buddy challenge by the way. Yes. Kita tahu kan banyak sekali lagu yang dibawakan oleh Chrisye itu hampir semuanya lah pasti udah booming, meledak. Dan di setiap lagunya juga memiliki ciri khas yang hingga saat ini apabila kita mendengar intronya aja, kita bisa tahu, oh this is it, gitu, lagu siapa gitu, kita udah tahu. So, kita ada guess this song for you, oke? Jadi Pasha akan menebak judul lagu dari sang ayah Chrisye, namun kita hanya kasih intronya saja. Wah. Tahu kan, biasanya kita Siap. denger di radio nyalain kayak intronya. Siap. Oh, udah pasti tahu. Oke, udah siap? Siap. Alright, kita Siap, kasih denger let's yang go. pertama dulu. Udah langsung tahu. Kalau Silakan. cinta menggoda. Oke, let's see the answer. Jawabannya. Yes, oke. Kalau cinta menggoda. Oke, yang kedua. Aku cinta dia. Coba kita dengerin full dulu. Udah langsung tahu. Yes, that's it. Okay, good job. Last one, number 3. Nah, coba denger pianonya dong. 10 doang, 10 ayo. Mau dipantangin lo gitu. Good job, 3 for 3. Ya iyalah, gak apa-apa. Challenge-nya lebih ringan aja di awal. Nggak mungkin dia nggak bisa ketebak lah lagu-lagunya. Alright, we have more to come with Pasha, Chrisye when we return. But first we have to take a short break. Don't go anywhere. We'll be right back with more Buddy Talk after this. Hey buddies, welcome back. Still with us here on Buddy Talk, still with Pasha, Chrisye, and of course, I had to be interrupted by Belle. Come on in. Who is it? I already have a guest. Who is it? Oh, look who it is. It's our good friend CJ. Yes, you're here. We ordered this, so you're delivering it. Thank you very much. It's for him. Yes, I mean, What is this? it's for you. What is Anything else? Nih. Oh, good. Okay, buddy. Big Terima tip kasih. coming. Big tip coming. Thank you. 5 star. Thank you, thank you. Thank you. Ini aku buka. So, Yes, yes. boleh dibuka, silakan. Langsung dibuka. What is this? Apa itu? Tolong tunjukin juga ke kamera, mau lihat dulu. Penasaran pengen lihat. Wow. Okay, what is it? Oh, What they're is back. it? They're They're coming back. and they're back. Just yesterday. Yeah, Oh my that's God. right. They are back. Ini Blink-182. Yes. Ini grup favorit. Aku jatuh cinta pertama kali dengan musik karena mereka. Karena Oh. mereka. Iya. Oke. So- Ini tadi Pasha bilang kan Pasha awalnya belajar drum. Iya. Itu gara-gara Travis Barker bukan? Iya, karena gini ceritanya awalnya gini ceritanya. Coba ceritain dulu. Jadi waktu kecil itu kan papa kan jarang dengar musik. Oke. Jadi saya itu dikenalkan musik tuh lewat kedua kakak saya perempuan. Oke. Kakak saya kan perempuan, saya kembar. Oke. Cowok-cowok jadi berempat itu Iya. cewek-cewek, cowok-cowok. Nah itu dua kakak saya itu yang bener-bener yang berpengaruh banget sama saya jadi tahu selera yang enak nih gimana sih musiknya. taste-nya. Ya. Oke. Gitu. Nah mereka pernah, Pasha ini ada, kamu denger ini deh, drummernya keren banget. Terus aku langsung jatuh cinta gitu. Oke. Dengan Oh itu ini. jadi mereka yang Jadi mereka, rekomen ya. Let's talk a little bit tentang singlenya. Selamat ya atas single barunya Thank you. Bidadari. Nah, Bidadari ini menceritakan seorang pria yang belum bisa move on dari pasangannya. Oke, true story atau enggak nih? Siapa sang Jalan. cowok ini? Aku jawab jujur aja, true story. True story. Story. Wow, Waduh. pengalaman pribadi. Nah, udah lama. Oke. Udah lama. Iya, dengar-dengar lagu Bidadari itu sebenarnya selesai tahun 2014, which is a long time ago. Yes. Kenapa baru sekarang dikeluarin? Karena panjang sih ceritanya, jadi kepepet sebenarnya. Oh gitu. Saya ngerasa kayak diskakmat sama alam semesta, sama universe. I don't have any path untuk Oke. jalan kecuali ini doang gitu. Jadi waktu itu karena pandemi saya diberhentikan dari pekerjaan, terus saya nggak punya apa-apa. Waktu itu sempat linglung juga sih, saya harus ngapain ya. Waktu itu lagi susah banget lah, cari kerjaan susah gitu. Yang saya punya ini doang, lagu-lagu saya doang.
saya kan banyak tuh bikin lagu ngarang-ngarang doang tapi belum dibikin demonya. Jadi saya rekam lah banyak lagu saya rekam terus saya kasih ke label-label gitu. Ceritanya gitu, terus termasuk Musika. Berarti itu jalannya ya emang ya. Kayak udah jalannya begitu Yes. sih, emang udah pakai logika udah nggak masuk sih pakai. Tapi yang seru dari Bidadari ini kita juga dengar bahwa ada keterlibatan sama personel dari The Massive. Iya, benar. Boleh cerita sedikit tentang apa saja keterlibatannya dan siapa yang hubungin siapa, gimana kalian bisa jadi kerja sama? Kan sebenarnya udah kenal juga ya Yes. sebelum masuk Musika udah kenal baik juga, udah berhubungan baik dan udah pernah sharing juga. Nah pas masuk Musika minta saya ke Musika bahwa saya butuh produser nih untuk saya kan masih baru, idenya masih kebanyakan takutnya nggak terarahkan ya. takutnya nggak terarahkan, harus ada yang akomodir. Nah dari Musika udah nunjuk Rama, waktu itu Rama itu adalah gitarisnya The Massive, salah satu gitaris The Massive. Dan nunjuk dia gitu, ini kayak ke dia deh, cocoknya kamu. Dan memang cocok gitu. Dari beliau, dia ngajak Kiki itu adalah gitarisnya yang satu lagi untuk jadi co-producer. Lalu yang main bass Rai itu juga bassisnya The Massive. Yang main drum Wahyu, drummernya The Massive. Terus di yang terakhir kali Karian ikut di ref bagian 3-nya. Oh, ada juga ada Rian di itu. Jadi satu grup The Massive ada di singleku yang pertama. Aku sangat bersyukur banget mereka mau bantu. Ya. Nah, Pasha ngomongin video klipnya dong. Udah nonton, udah nonton. Nah, penasaran sama konsepnya apa? Soalnya pas awal nonton kan ada ini loh, ada mawar merah. Terus pedalsnya juga mulai jatuh-jatuhan. Wah, ini ngikutin Beauty and the Beast nih. Apakah konsepnya Beauty and the Beast? Tapi di akhirnya itu berubah menjadi kupu-kupu. Tapi kalau misalnya dengerin dari ceritanya, apakah berarti kalau udah menjadi kupu-kupu udah move on atau masih belum? Coba ceritain Itu kan konsep kalau dari dari video konsep. klip. Ya, ini penasaran. Kalau konsep video klip itu jadi kupu-kupu tuh maksudnya ritualnya berhasil. Tapi bisa dibilang video klipnya memang sedikit dark, dark ya. Memang dark itu aku yang minta. Kalau konsep Beauty and the Beast itu dari direkturnya. Ya. Tapi kalau misalnya aku dark, gloomy, yang gitu-gitu tuh agak semi horror dikit lah. Itu aku yang minta karena memang it's my style gitu. Maksudnya ini nanti Bidadari juga termasuk laguku yang terang sih. Oh ya? Iya. Maksudnya my songs is dark gitu. Vibes-nya it's dark. That's your style. Iya. Jadi dari awal aku pengen tone color-nya memang begini karena memang pengen memperkenalkan diri jujur aja, jujur apa adanya. Aku kayak begini dark gitu. Dan mungkin kita bisa lebih tahu kenapa karakter dan warnanya seorang Pasha seperti ini. Mungkin dengan lihat Pasha ini mengidolakan siapa aja. Jadi kita memintakan Pasha untuk mendeskripsikan beberapa kata-kata deh mengenai beberapa musisi ini. That's why. Living legend Ahmad Dhani. Few words. The best in Indonesia. The best. The best, Itu urutan kita pasangnya nomor 1. Udah simply said. Very talented, very amazing guy. Number 2. Wih. Kalau cewek-cewek kan langsung Inspirasi nomor 1 di songwriting. Songwriting. Dari beliau. Number 3. Nah, kalah talenta juga. Ahmad Albar. Apa ya, legend itu tadi based on Indonesia udah. Ini vokalis menurut saya penyanyi yang nggak ada lagi duanya juga sih. Unik. Iya. Unik tersendiri ya. Dia tuh merdu, tapi dia bisa ngeblend sama musik yang gahar gitu. Nyanyinya tetap merdu kan kalau God Bless tuh. Musiknya keras banget tapi nyanyinya merdu, itu kayaknya yang bisa cuman Om Iya doang, nyanyinya lantang banget tapi merdu gitu. So looking ahead nih ya Pasha, kan Pasha ini membawa nama Papa sebagai nama panggung juga gitu. Itu apa sebagian dari strategi juga atau justru itu ada negatifnya nggak? Kayak awal kan kita bilang kadang-kadang jadi beban juga. Iya, gitu. itu kan tadi itu udah pasti beban. Ini tadinya awalnya tuh ceritanya gini. Sama kayak kebanyakan anak-anak artis lainnya nggak mau dompleng nama bapaknya kan. Jadi awalnya banget tuh aku
pakainya tuh namanya Pasha Krismansyah. Jadi memang sengaja biar untuk orang kan nggak tahu kan Yes. Krismansyah siapa sih. Tapi atas dasar nasihat Kak Rian The Massive, waktu itu bikin video klip bareng, dia nanya, Pasha nama panggungnya apa? Aku jawabnya Pasha Krismansyah, cuman dia bilang sayang. Ini aku singkatnya aja ceritanya, dia agak kasih tahu lah. Pasha, Pasha Krisya itu satu gampang disebut, dua emang lu anaknya gitu. Bener. Alasanku kan ada takut dompleng, takut nanti ekspektasi orang, terus nanti gimana ya. Tapi aku kan juga pengen berdiri di atas kaki sendiri gitulah Yes, alasannya. of Cuman course. menurut dia itu nanti ujung-ujungnya orang akan tahu. Jadi Yes. menurut dia itu pergerakan yang percuma menurut dia. Jadi dari awal udah Pasha Krisya dan orang nanti akan dengerin lagu lu kan. Yang penting kan itu gitu. Last question, dan ini mungkin yang paling sulit untuk Pasha menjawab. Siapa yang menurut Pasha solois pria nih yang pantas menggantikan atau minimal kalau paling nggak setara deh dengan Krisya di Indonesia? Nah ini paling pertama. Dua generasi berbeda ya. Oke. Boleh ya? Boleh. Satu Once yang lebih senior nih. Oke, Karena yes. suaranya lebih mirip kan suaranya. Oke, benar. Range-nya mirip, tarikan suaranya juga agak-agak mirip gitu. Merdunya mirip juga. Terus yang kalau yang generasi sesaya gitu mungkin Afgan ya menurut saya. Karena dia bisa nyanyi lagu banyak dia. Jenis musik yang udah dia Oke, bawa bener. dia banyak ya. Bener. Gitu. Papa kan semua jenis musik disikat. Iya bener. Nah ini Afgan udah. Tanpa genre ya bener Iya. kalau dipikir-pikir. Jadi semua musik genre dia udah. Dan bisa. range-nya juga luas dia si Afgan. Jadi bisa lah dia. Yes. Bisa lah, Pasha Maksudnya Krisya bisa- juga bisa nanti jadi setara legend. dengan Yes, iya Krisya dong. dong. Ya, tapi saya masih baru mulai kan. Nih, iya kok kirain mau sebut nama sendiri. Enggak lah. Saya lah siapa lagi. Ini narsis Gak banget. apa-apa. Nikmatin aja karena ya awal karir ini banyak kan orang yang udah Ya. punya karir panjang pasti paling kangen itu awal-awalnya karena itu yang paling sebenarnya harus dinikmati ya. Yap. Bener, tanpa beban. Pasha, thank you so much sudah mampir-mampir ke sini hari ini. Thank you, Paul. Tapi kita masih ada waktu nih, jadi kita ingin request Pasha untuk perform single Yes, pertamanya of adalah course. Bidadari, single barunya. So, thank you again. Thank you. Stray-nya boleh ditinggalin sini dulu. Gak boleh dibawa pulang Kemudian ya? nggak jawab, nanti boleh. Kalau udah nyanyi silakan, pinjam aja mau seberapa lama pun. Pasha, thank you. Oke. Boleh disilakan dulu ambil posisinya di stage. Oke. In the meantime, we want to say goodbye to all of you out there. Thank you so much for dropping by for this episode of Buddy Talk with me, Paul Palelli, alongside Hilyani Hidranto, as well as good old Stray. We hope you tune in every Saturday and Sunday night at 8 p.m. only on See Today News. My name is Paul Palelli, signing off for now. But in the meantime, before we go, please welcome for a very special performance of his latest single, Bidadari. This is Pasha Krisya. Usailah sudah cerita indah, kisah yang harus ku lupakan. Pergilah sudah, sebuah anugerah, cinta yang pernah menyinar. Kau bidadari, kaulah yang menerangi hati. Ku tak ingin dirimu pergi. Kau bidadari, kaulah yang menyinari hati. Ku ingin dirimu kembali. Tinggallah sudah malam yang indah yang pernah kita lewati berdua. Hilanglah sudah nyanyianmu, lagu yang kau cipta untukku. Kau bidadari, kaulah yang menerangi hati. Ku tak
bersama